Tolak Cina demi timnas Indonesia, asisten pelatih baru Yeom Ki-hun penuhi panggilan STY, bikin haru. Vietnam kaget Indonesia rekrut Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker timnas Indonesia, tambah jauh levelnya. Gebrakan Shin Tae-yong bikin fam buka mata, timnas Malaysia langsung contek timnas Indonesia. Tolak Cina demi tim nasional sepak bola Indonesia, skuad Garuda kedatangan satu asisten pelatih baru besutan Shin Tae-yong, siap cetak striker ganas di lini depan. Asisten pelatih tersebut bernama Yeom Ki-hun, sebenarnya ia sudah dikontak oleh Coach STY pada bulan Mei semenjak Yeom meletakkan jabatannya di kursi kepelatihan Suwon Blue Wings. Sebelumnya, Cina sempat tertarik akan jasa pelatih 41 tahun ini, tetapi berkat efek Coach Shin akhirnya ia memilih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan juga sudah mengonfirmasi bahwa kabar datangnya pelatih asal Korea Selatan ini memang benar adanya. Yeom Ki-hun didapuk menjadi pelatih khusus untuk striker di timnas Indonesia, yang berarti lini serang skuad Garuda bisa semakin tajam berkat sentuhan Coach Yeom. Terlebih lagi, pasukan Merah Putih akan mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang tentunya ini menjadi laga bak hidup dan mati buat anak asuh Shin Tae-yong. Yeom Ki-hun, usia 41 tahun dia pernah jadi pelatih lalu merangkap pemain di Suwon. Dia akhirnya pada bulan Mei meletakkan jabatannya di kursi kepelatihan, papar Roni Pangemanan. Walaupun Cina sempat menginginkannya untuk menangani tim nasional, tapi hebatnya, Yeom lebih memilih ajakan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, tandasnya. Sudah dipastikan jika Yeom Ki-hun akan membuat kedalaman komposisi pemain skuad Garuda semakin hebat, terutama posisi striker. Posisi lini depan timnas Indonesia memang sedang diracik kembali dan dipoles agar semakin tajam dan berbahaya buat lawan. Tumpuan lini depan yang diisi oleh pemain penyerang harus ditingkatkan guna bisa mendobrak lewat serangan mematikan pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Masuknya Coach Yeom merupakan angin segar bagi timnas Indonesia, walaupun opsi penambahan striker masih belum kunjung terlihat, tapi jika sudah ada pelatih, niscaya akan ada gebrakan baru. Posisi striker anak asuh Shin Tae-yong sebenarnya sedang ingin ditambah lagi. Memang stok pemain depan sudah ada, namun belum cukup berbahaya buat lawan. Ada beberapa nama pemain depan yang sering dikaitkan dengan skuad Garuda seperti Ula Romeni dan Mauro Zijastra yang masih jadi rumor dari calon pemain naturalisasi baru. Skuad Garuda sendiri sudah punya striker yang cukup hebat seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, Dimas Drajat, Ragnar Oratmangoen. Yang jadi sorotan belakangan ini adalah Ramadan. Selama gelaran Piala Presiden 2024, striker Persis Surakarta ini mampu tampil sangat apik, bahkan jadi top skor selama kejuaraan tersebut. Beberapa nama striker yang sudah dimiliki timnas Indonesia, kemungkinan bisa jadi lebih tajam berkat polesan Yeom Ki-hun, termasuk Struijk yang sering jadi starter dan Sananta si top scorer. Pastinya selama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, pasukan Garuda bisa bernafas lega semenjak STY berhasil rekrut Coach Yeom untuk mengisi kursi pelatih khusus pemain penyerang. Nah, sesuai perkataan Erick Thohir pada Rabu, 7 Agustus 2024 kemarin, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sektor penjaga gawang dan juga striker timnas Indonesia masih membutuhkan peningkatan. Oleh karena itu, ETH dan Shin Tae-yong sekaligus pelatih timnas memutuskan untuk mendatangkan asisten pelatih yang khusus melatih para striker timnas, yakni Yeom Ki-hun. Berita ini ternyata cukup heboh dan menyebar hingga ke Cina, di mana mereka menganggap bahwa ini adalah tahap awal rencana Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Bahkan media Cina juga menyebutkan sebuah peringatan bahwa semua yang dikatakan Erick Thohir pasti bisa terjadi. Seperti yang sudah disinggung di awal, untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia, PSSI memutuskan untuk merekrut asisten baru yang bertugas untuk melatih lini depan secara khusus. Ketum PSSI sendiri yakni Erick Thohir sendiri bahkan mengakui bahwa lini depan atau posisi striker Indonesia masih sangat lemah. Kalau kita lihatkan memang, kelemahan kita ketika bermain beberapa kali seperti saat melawan Irak, kita berkali-kali tidak mencetak gol. Ketika babak 2 kita justru kena gol, ungkap ETH. Oleh karena itu, menurut ETH cara untuk memperkuat kedua bagian tersebut yakni penjaga gawang dan striker adalah untuk mendatangkan pelatih. Untuk meningkatkan kualitas gol keeper dan juga striker,
Ya memang butuh pelatih yang baik, ujar Menteri BUMN tersebut. Dengan upaya ini, tentunya PSSI seperti ingin membuktikan kepada seluruh dunia termasuk Cina, bahwa Indonesia memang benar-benar ingin lolos kualifikasi Piala Dunia. Sehingga jika memang pelatihan striker ini benar-benar efektif, dan ditambah pemain striker baru yang dirumorkan benar-benar datang, wajar bagi Cina untuk merasa panik setelah mengetahui bahwa Indonesia sangat serius untuk lolos babak kualifikasi. Selain Cina, sahabat ideologi mereka yakni Vietnam juga ikut merasa panik dan juga semakin panas setelah mengetahui berita ini. Karena dilansir dari media Vietnam bernama THO247, Vietnam merasa tidak menyangka sama sekali bahwa Indonesia secara tiba-tiba dapat merekrut Yeom Ki-hun. Karena dengan masuknya Yeom Ki-hun yang memang terkenal akan prestasinya yang juga tidak kalah gemilang dari pemain-pemain berbakat lainnya. Komposisi dua pelatih Indonesia tentunya memiliki reputasi yang sangat bersinar, terutama di Korea Selatan dan juga Asia. Sehingga media Vietnam tersebut juga sampai mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini akan semakin sulit dikejar levelnya oleh Vietnam. Selain itu, media tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia yang sekarang sepertinya akan sangat konsisten untuk mengejar status timnas elit di wilayah Asia. Gebrakan Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, membuka mata. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat 100 dunia seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Muhammad Firdaus Mohamed. Ia menilai jika ranking FIFA timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Ia mengambil contoh keberanian timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina. Meski kalah 0-2, timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana, rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Sebab jikapun kami menang, dari segi koleksi poin ranking FIFA tidak akan naik, kata Muhammad Firdaus Mohamed mengutip dari Metro Malaysia, Kamis, 8 Agustus 2024. Jadi, kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan eksposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu, lanjutnya. Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 4 hingga 10 September 2024. Selain Timnas Malaysia, peserta turnamen adalah Filipina yang kini menempati peringkat 147 dunia, Lebanon, 117, dan Tajikistan, 102. Skuad asuhan Pau Marti Vicente akan menantang Filipina di semifinal. Jika menang, mereka akan menghadapi pemenang laga Lebanon versus Tajikistan di final Pesta Bola Merdeka 2024. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satupun yang menempati peringkat 100 dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Muhammad Firdaus Mohamed. Menurut saya ini bukan sekadar soal ranking atau juara, namun eksposure ke timnas Malaysia itu penting. Kami berharap ke depan kami bisa mendapatkan lawan yang lebih baik, tepatnya tim peringkat 100 dunia, tutupnya.